Jelas-jelas sikit lah Pak, karena hujan nih. Gas saya terus Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, karena udah ada 18 partisipan, 18 mahasiswa, jadi saya jelaskan aja terus pertemuan kita hari ini yang merangkul daripada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kondisinya kepada kawan-kawan semua, pertama saya mohon maaf kepada semuanya, karena kita ada miss 2 kali pertemuan ya, sudah miss 2 kali pertemuan, yang memang pada satu sisi di hari Jumat kemarin dan juga bulan sebelumnya itu ada agenda rapat dan juga kegiatan yang mengharuskan saya harus off lah ya kan perkuliahan. Nah, oke, ini untuk kawan-kawan semua tolong sabar, jenak ya. Windy. Apa rem? Ian. Ada Ian. Kayak mana MU? Waduh, MU bakar aja lah MU. Waduh. Bakar aja lah. Masa lawan PSG kayak gitu. Bruno banyak main. Depan gawang nggak gol. Bri kosong naik bola. Itulah. Martil. Iya, pening ini. Rashford juga yang penyelamat Muslian. Penyelamat yang betulnya tuh Ian. Bagas Pangkas Apa? Bagas Pangkas. Wih, cair. Oh iya, Tapi itu rumah Hiki kan? Rumah Hiki kan? Pasti lah, pasti. Iya, Ian. Aku lagi lah rumah Hiki ulah. Jangan apa rumah Hiki. Kalau nggak rumah Ian. Main aku rumah Hiki. Mus, ngejek gue ya Muslian. Muslian. Jadi gimana hujan-hujan nggak jualan rem? Hujan-hujan nggak jualan rem? Habis hujan lah. Di Jumat aja. Ya kali hujan-hujan. Becak mana kok belum hadir? Tidur lah, cuma tahu dia. Putra. Ah, itu lagi saya tanya lah. Gila. Banyak yang tutup video. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sikonnya untuk kawan-kawan semua, karena memang 2 kali pertemuan kemarin kita lost, jadi kayaknya untuk hari ini kita banting setir full tank semua sampai betul-betulan habis perkuliahan kita di jam-jam setengah 12-an lah ya. Nah, jadi betul-betul 3 SKS-an kita ambil untuk kuliah hari ini. Nah, cuman harapan saya kepada kalian semua, tolong nanti hidupkan perdiskusian karena tema yang sudah saya bagikan di kelas di kelasku, bahan tentang masalah AUPD itu adalah bahan yang menarik untuk kita kaji berdasarkan daripada perkembangan kita sekarang ya. Nah, khususnya untuk sistem pemerintahan. Oke, ini saya coba share screen pada kalian, semoga jelas ya dan tidak ada kendala. Oke, inilah kira-kira perkuliahan kita hari ini yang membahas masalah AUPD. Nah, kenapa saya harus sampaikan kepada kalian cerita tentang masalah AUPD atau good governance ya? Nah, karena memang pada materi sebelumnya yang seingat saya sudah saya jelaskan kepada semuanya, kita cerita tentang masalah keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan.
Nah, dari sikonnya yang harus kawan-kawan pahami bahwa yang namanya administrasi negara itu berkaitan tentang masalah hak-hak istimewa dan juga kaitannya dengan aktualisasi daripada tugas fungsi daripada administrasi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai ataukah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kecenderungannya yang harus kawan-kawan pahami bahwa dalam mempelajari atau mengetahui dan juga memahami konteks daripada pejabat administrasi pemerintahan, kita tidak hanya bercerita tentang masalah presiden belaka, tapi kita juga bercerita tentang masalah seluruh jajaran administratif yang berkaitan antara yang paling atas atau jajaran pimpinan hingga jajaran bawahnya atau bawahannya. Nah, jadi kita nggak cuma cerita dari jajaran tingkat pemerintah pusat saja, tapi juga kita bercerita pada jajaran tingkat pemerintahan daerah. Nah, kenapa demikian? Karena fenomena ke belakang yang sudah kita ketahui bersama bahwa cukup banyak pemberitaan yang memberitakan tentang masalah banyaknya kepala daerah yang terjerat tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana administratif. Nah, jadi kawan-kawan semua setidak-tidaknya sudah bisa mengetahui atau bisa membedakan apa aja yang menjadi nomenklatur pengertian daripada pidana administratif dan juga pidana biasa ya. Nah, jadi kebetulan mungkin ini kalian sudah semester 3, jadi saya yakin kalian lagi mempelajari yang namanya konteks hukum pidana ya. Jadi sekalian nimbung gitu ya. Oke, kemudian yang harus kawan-kawan pahami selanjutnya lagi terkait tentang masalah ajas-ajas pemerintahan yang baik dan bersih atau AUPB, ini bercerita tentang masa kekuasaan pemerintah yang memang satu sisi kalau kita ceritakan kekuasaan di sini adalah kekuasaan diskresi. Apa itu kekuasaan diskresi? Ya kekuasaan untuk menciptakan atau membentuk suatu aturan hukum yang aturan hukumnya itu merupakan aturan hukum di ranahnya eksekutif. Nah, konteksnya di ranah eksekutif, keputusannya atau aturan hukumnya itu siapa? Nah, nomenklaturnya misal, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, untuk tingkat daerah gimana? Untuk tingkat daerah, peraturan gubernur, bupati, wali kota, keputusan gubernur, bupati, wali kota. Nah, jadi itulah menjadi nomenklatur daripada diskresi-diskresi yang memang menjadi kekuasaan daripada pejabat pemerintahan di sini. Yang mana diskresi ini harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, cuman yang jadi masalahnya apa? Ketika pemerintah ingin membuat suatu diskresi, ingin membuat suatu kebijakan hukum, kecenderungannya pemerintah di sini lebih condong kadang-kalanya tidak melihat ketentuan regulasi yang ada di atasnya sebagai dasar hukum yang berlaku. Nah, ini prinsipnya. Jadi makanya kadang-kalanya banyak sekali pemerintah atau pejabat administrasi negara atau kepala daerah itu sendiri terjerat dengan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, baik itu dalam konteks pidana maupun dalam konteks perdata. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, makanya satu sisi diperlukan suatu ajas yang umum yang memang harus dipatuhi dan berlaku secara umum dalam lingkungan pemerintahan yang dapat mengakomodir supaya si pemerintah ini dalam menerbitkan diskresi, dalam menerbitkan keputusannya tertata dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Maka disebutlah ajas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Kalau dalam bahasa Belandanya disebut Algemene Beginselen van Bevoorrecht Gestur. Nah, jadi kenapa harus bahasa Belanda? Karena memang konteksnya nanti kalian sudah baca mungkin bahwasanya cerita tentang masalah AUPB ini ceritanya dari awal sejarahnya pada masa Belanda ya, atau diterapkan di negara Belanda. Nah, ini konteksnya. Nah, kenapa harus disebutkan dengan ajas? Karena ketika kita ceritakan tentang masalah ajas, berarti kan kita ceritakan tentang masalah kaidah. Kaidah atau aturan yang mana aturan ini mengatur tentang masalah tingkah laku yang secara umum dan abstrak. Nah, kemudian dia juga ajas ini bermakna sebagai ide, ajas ini juga bermakna sebagai suatu tatanan yang tidak mempunyai sanksi. Nah, kenapa? Karena dia abstrak. Nah, jadi ajas umum berarti artinya apa? Nilai-nilai abstrak yang sifatnya umum. Nilai-nilai abstrak yang sifatnya umum yang ditekankan atau yang
penuangannya adalah implementasi di lapangan. Nah, diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada pemerintah itu sendiri. Nah, misal gubernur, apa aturan yang lebih tingginya? Ada peraturan presiden, undang-undang. Nah, ini yang menjadi tatanannya, yang menjadi pembatas daripada tingkah laku, perbuatan, dan juga tugas fungsi daripada kepala daerah itu dalam menjalankan roda pemerintahannya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang masalah ajas, berarti konteksnya yang kawan-kawan harus pahami, ajas itu atau norma itu ada dua. Yang pertama yang etis, yang kedua yang hukum. Norma etis dan juga norma hukum. Nah, ketika cerita tentang masalah moral, etis bermaknanya berarti baik dan buruk. Nah, etis ini maknanya layak ataukah tidak layak. Nah, ketika suatu pemerintah atau pejabat pemerintah ingin menerbitkan yang namanya diskresi, ingin menerbitkan yang namanya satu keputusan, dia seharusnya bisa berpikir secara moralitasnya, secara pribadinya, dan secara batiniahnya. Ya kan? Nah, apakah layak ini aturan ini saya terapkan? Apakah layak aturan ini saya sahkan? Nah, dengan mana tujuannya bahwasanya kelayakan ini dapat difungsikan di dalam masyarakat atau dapat diimplementasikan di dalam masyarakat. Nah, ini konteksnya. Nah, jadi sebelum aturan hukum ini diterapkan atau disahkan oleh pejabat pemerintah lewat diskresinya, si pemerintah ini wajib sudah bisa untuk menuangkan yang namanya layak atau tidak layak. Nah, ini konteksnya. Nah, kemudian yang kedua, ada ceritanya tentang masalah norma hukum. Apa yang maksudnya norma hukum? Bahwasanya yang namanya ajas ini juga masuk dalam kaitan norma hukum. Berarti artinya ada kaitan-kaitan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dinaungi oleh aturan-aturan hukum. Nah, yang mana kalau sifat dari hukum ini sudah kalian ketahui sama-sama, ada mengatur tingkah laku baik dan buruk, dan juga ada mengatur tentang masalah perubahan, ada mengatur tentang masalah sanksi. Nah, jadi makanya ketika pejabat pemerintah ini ingin membuat sebuah diskresi dengan tujuannya supaya tidak tak terbatas, supaya tidak terjadi yang namanya kesewenang-wenangan, maka harus dibatasi dengan namanya hukum. Nah, ini konteksnya. Jadi si toke hukum ataupun wali kota Langsa, wali kota Banda Aceh, kemudian Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Tamiang, mereka dilekatkan peraturan hukum ketika dia ingin melakukan atau membuat suatu kebijakan. Nah, supaya apa? Supaya pertama kebijakannya efektif di masyarakat, yang kedua supaya tidak mencederai hak masyarakat. Nah, makanya itu ada dibebankan pada tatanan hukum itu sendiri. Nah, kemudian ketika cerita tentang masalah norma itu ada dua, AUPB itu apa sih? Nah, tujuan daripada ajas umum pemerintahan yang baiknya, ajas umum berarti nilai-nilai yang sifatnya umum. Tujuannya adalah untuk pemerintah, supaya pemerintah ini dapat menerapkan sistem pemerintahan yang baik. Nah, makanya AUPB ini ditujukan sebagai ajas hukum yang memiliki daya pengikat dan dipatuhi oleh pejabat, sebagaimana halnya aturan hukum yang harus dilaksanakan. Nah, konteksnya di situ. Jadi ketika wali kota Langsa ingin melaksanakan kebijakannya, ingin menerapkan kebijakannya, ya kan? Nah, jadi konteksnya enggak cuma hanya sekedar mengesahkan suatu aturan, tapi juga ketika dia ingin menjalankan suatu aturan yang sudah diasahkan. Nah, makanya AUPB ini sebagai rel atau sebagai jalan tengah atau sebagai penunjuk jalan bagi si pemerintah ini dalam menjalankan tujuan-tujuannya supaya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, ini konteksnya. Nah, kenapa harus dipatuhi? Pertanyaan, kenapa sih wali kota Langsa, wali kota Banda Aceh, wali kota yang lain, atau gubernur Aceh, gubernur Medan Sumatera Utara itu harus mengetahui, harus patuh dengan yang namanya AUPB? Yang mana satu sisi ketika seseorang pejabat sebelum dia memangku jabatan, dia harus disumpah. Nah, atau konteksnya dia telah disumpah. Nah, pada saat dia bersumpah jabatan, sehingga melekat jabatan pada diri dia, maka konteksnya satu nomenklatur, setia pada Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Berarti norma hukum atau norma abstrak yang harus dia patuhi pertama yaitu Pancasila. Norma yang kedua yang harus dia terapkan dan juga harus dia patuhi peraturan perundang-undangan. Nah,
Jadi sebelum semangku jabatan, seseorang pejabat harus melekatkan suatu kewenangan. Nah, jadi gimana cara melekatkannya? Lewat sumpah. Nah, makanya terserah masing-masing agama modelnya gimana dalam bersumpah, seremonialnya bagaimana, ini kembali kepada pimpinan yang lebih tinggi. Nah, untuk melantik suatu atau seorang pejabat yang akan dilantik. Nah, jadi ketika seseorang pejabat ini sudah mendapatkan porsi jabatannya, sudah melekat jabatannya, nah maka dapat diterapkan lewat 3 macam atau diperoleh 3 macam. Nah, baik itu atribusi, delegasi, atau mandat. Nah, kalau kita ceritakan yang namanya gubernur, presiden, kemudian wali kota, bupati, nah dia memperoleh jabatannya lewat atribusi. Nah, kenapa saya katakan atribusi? Karena memang kepala daerah ini ada disebutkan secara langsung kewenangannya, jabatannya di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kalau delegasi gimana? Berarti pelimpahan wewenang dari pejabat yang sudah diatribusi tadi kepada pimpinan atau jabatan yang lainnya. Nah, itu juga dengan mandat. Nanti kita akan ceritakan lebih konkret tentang masalah ketiga macam. Nah, kemudian setelah seseorang mendapatkan yang namanya kewenangan pasca penyumpahannya. Nah, pasca penyumpahannya dia sudah dilantik dan sudah duduk di kantornya. Nah, dia sudah melekat yang namanya kewenangan dari atas yang namanya jabatan yang sudah dia ambil. Nah, jadi artinya apa? Dia siap menjalankan tugas-tugasnya sebagai yang namanya pejabat. Nah, makanya ketika saya katakan kepada kalian, dulu setelah kalian dari semester 1 dari Fakultas Hukum, kalian nongolnya nama SH, kemudian mencari pekerjaan di PNS, lewat kalian dari PNS, maka satu sisi melekatlah jabatan PNS pada kalian. Nah, maka satu sisi kalian akan diberikan atau melekat secara langsung kewenangan-kewenangan ke PNS-an kalian. Keterikatannya gimana? Kewenangan ini ada 3 sifat. Terikat pada masa berlakunya kewenangan, tunduk pada batas materi kewenangan, terikat pada wilayah berlakunya kewenangan. Masa berlakunya gimana maksudnya? Yang poin pertama. Yang poin pertama yang harus kawan-kawan pahami bahwa yang namanya terikat pada masa berlaku tergantung daripada masa berlaku yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan. Jadi konteksnya jabatan presiden terikat pada masa berlakunya kewenangan. Nah, kewenangan presiden atau Jokowi kapan dia dapat dia jalankan selama dia menjabat jabatannya sebagai presiden. Dia udah menjalankan 2 periode. Nah, berarti nggak ada lagi periode ketiga. Habis masa waktu. Nah, kemudian tunduk pada batas materi kewenangan. Materi kewenangan maksudnya apa? Maknanya adalah bahwa yang dimaksudkan dengan materi kewenangan berarti bercerita tentang masalah apa-apa saja kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada si pejabat yang bersangkutan. Nah, ada batasannya. Eksekutif otomatis dia akan menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai eksekutif. Tak mungkin eksekutif ini menjalankan kewenangan yudikatif. Ada materinya, ada muatannya, ada item-item yang apa-apa yang harus dijalankan oleh presiden atau pejabat pemerintahan. Kemudian terikat pada wilayah berlakunya kewenangan. Nah, jadi ada wilayah, ada kompetensi absolutnya kalau dalam bahasa pengadilan. Tak mungkin pengadilan negeri menangani tentang masalah cambuk yang jadi wewenang Mahkamah Syariah. Tak mungkin juga yang namanya wali kota Langsa membuat pembangunan di Aceh Timur. Nah, kenapa? Bukan lingkup kewenangan, bukan batas wilayahnya. Nah, tak mungkin juga gubernur Aceh tiba-tiba membuat peraturan gubernur tapi berlakunya di Sumatera Utara. Nah, ini gubernur baling-baling bambu namanya. Nah, ini konteksnya. Jadi ada keterikatan tentang masalah wilayah. Gitu juga misal Muslian di daerahnya ini terpilih menjadi Geci. Geci mana? Geci Sidodadi. Nah, ketika ada jadi Geci Sidodadi berarti wilayah lingkupnya di mana? Sidodadi. Janganlah kau pakai Sidoarjo. Nah, walaupun tetangga-tetanggaan ya, kenapa nggak berlaku? Nah, jadi ada wilayah konteksnya yang harus kalian pahami. Nah, jadi adik-adik semua. Nah, jadi untuk semuanya perlu dipahami bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan yang namanya kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tadi dan juga sudah dibatasi lingkup-lingkupnya, berarti si pejabat ini dapat menjalankan fungsinya. Dapat menjalankan fungsinya sebagai Gecikah, sebagai wali kota kah, sebagai bupati kah,
sebagai kepala dinas kah, sebagai gubernur kah, atau bahkan sebagai presiden kah, beserta jajaran-jajarannya kementerian. Nah, cuman yang jadi harus dipahami di sini ketika jadi penanggung jawab. Ketika cerita tentang masalah penanggung jawab, berarti cerita tentang masalah wujud pimpinan. Penanggung jawab pemerintahan paling utama siapa? Presiden. Penanggung jawab utama di daerah siapa? Kepala daerah masing-masing. Gubernur untuk wilayah lingkupnya, bupati untuk wilayah lingkupnya, wali kota untuk wilayah lingkupnya. Nah, konteksnya ketika dia menjalankan fungsi kewenangannya, nah makanya harus dibatasi. Nah, pada saat dia ingin menjalankan kewenangannya, menggunakan kewenangannya, apalagi dia ingin menggunakan diskresinya yang menjadi hak istimewanya, maka harus dibatasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak timbul yang namanya kesewenang-wenangan. Nah, apa yang membatasinya? Adalah head. Nah, setiap keputusan yang diambil harus disetujui. Makanya ketika kepala daerah ingin menjalankan suatu diskresi, suatu kebijakan, maka haruslah ada persetujuan atau setidak-tidaknya mengetahui dari lembaga tetangga sebelah. Kalau itu DPR, itu sebagai partnernya presiden. Kalau di tingkat daerah itu DPRD-nya sebagai partnernya daripada kepala daerah masing-masing. Jadi walaupun diskresi itu adalah hak istimewanya pemerintah, ya kan? Tapi satu sisi juga harus ada persetujuan. Persetujuan kalau misalkan dalam bentuk diskresi seperti peraturan yang memang hak prerogatif presiden ataupun kepala daerah tadi, tapi setidak-tidaknya juga harus ada sepengetahuan. Ini intinya. Kemudian ada ajas reformated head. Nah, artinya apa? Setiap keputusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, bolehlah dia ingin menjalankan suatu atau menerbitkan suatu kebijakan atas dasar diskresi hak istimewanya. Tapi harus ada nilai keadilan, kepatutan, dan wajar. Keadilan bagi masyarakat, patut nggak disahkan, wajar nggak diterapkan. Nah, ambil contoh sekarang di Kota Langsa lagi heboh dengan namanya kebijakan wali kota SE, atau peraturan wali kota, nah, tentang masalah gemah. Apa itu gemah? Gerakan masker. Nah, tujuannya apa? Pencegahan COVID. Cuman andaikan kata nih ceritanya, COVID itu nanti ke depannya sudah habis dan juga berlalu dan kita juga sudah bersih dengan yang namanya COVID, ya kan? Nah, betul-betul bersih nih ceritanya nih. Nah, tapi aturan hukum itu belum dicabut. Dan pelaksanaan daripada razia-razia dan juga pelaksanaan daripada penegakan hukumnya tetap berlaku. Nah, dasarnya apa? Nggak pakai masker, razia. Nggak pakai masker, sanksi sosial. Nggak pakai masker, push up di tengah jalan, ya kan? Berarti wajar. Kenapa? Masa pengaturannya untuk satu keadaan tertentu, tapi keadaan tertentu ini sudah habis. COVID-nya sudah lewat. Tapi aturan tak berlaku, belum dicabut. Apakah tetap wajar dilakukan yang namanya razia penegakan hukum? Nah, ini konteksnya. Kemudian yang membatasinya adalah adanya reformative head atau disebut juga dengan namanya ajas legalitas. Setiap keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Maknanya apa? Maknanya bahwa dalam membuat suatu kebijakan, walaupun itulah hak istimewanya si kepala daerah, hak istimewanya si pemerintah, tapi jangan lupakan ketentuan-ketentuan yang ada diatur di aturan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalkan di luar konteks aturan hukum yang lebih tinggi, dalam contoh di sini undang-undang, berarti keputusan ini dapat dibatalkan. Konteksnya gitu. Nah, di sini ada juga disebutkan tentang masalah discretional power atau free permission. Di sini ada konteks diskresi atau bahasa lainnya mudahnya adalah free permission. Free itu maknanya free atau bahasanya bebas, permission itu adalah pendapat. Berarti artinya apa? Pendapat yang bebas yang diwujudkan dalam satu tatanan namanya kebijakan. Nah, jadi itu yang menjadi patokan daripada empat macam ini. Selain daripada AUPB itu sendiri, yaitu Allgemeine Beginsrechtliche Bestur. Nah, konteksnya apa? Konteksnya kelima item inilah yang membatasi wewenang-wewenang atau pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Nah, ini pengertiannya. Berarti dari ketiga macam pengertian yang dipaparkan sarjana di sini dapat kita tekankan bahwa AUPB itu atau ajas umum itu adalah sebagai dasar pedoman. Itu aja.
dasar pedoman yang menentukan arah kebijakan pejabat administrasi negara supaya tidak bertentangan dengan aturan hukum atau norma hukum yang ada. Nah, ini dari 3 pendapat ini dapat disimpulkan demikian ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita ceritakan tentang masa perkembangan di Indonesia terkait tentang masalah UPB tadi, kenapa mesti harus ada pembatasan atau norma yang menjadi pedoman pejabat pemerintah? Karena ketakutannya atau karena khawatirannya, berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, pemerintah ini mempunyai hak istimewa yang kadang-kalanya dalam keadaan luar biasa menjadi seorang diktator. Nah, semalam saya sudah ada mendengarkan kuliah umum, ya kan, kuliah umum. Memang rekod punya kuliah umum yang dipaparkan oleh Jimli Asidiki, ya kan, pakar hukum tata negara. Judulnya adalah HTN darurat. Judulnya HTN darurat. Jadi ketika ada masa daruriyah, ada masa keadaan genting dan juga memaksa, ya kan, berlakulah HTN darurat. Nah, ketika suatu kondisi negara atau daerah dalam keadaan darurat, maka yang namanya kepala daerah menjadi yang paling tertinggi dalam menjalankan fungsi dan juga wewenangnya, menjadi lebih super istimewa. Artinya apa? Dengan keadaan daripada keadaan darurat ini, si pemerintah ini dapat menerbitkan bermacam-macam kebijakan, bermacam-macam yang namanya keputusan, bermacam-macam yang namanya aturan, nah, tanpa memindahkan, tanpa mengacu, tanpa berdasarkan kepada ketentuan aturan hukum yang ada. Nah, kenapa? Karena kondisi darurat. Nah, makanya ada tulisan dari buku Bill Clinton, dia menyebutkan bahwasanya konstitusional apa istilahnya, tirani lah bahasanya ya. Nah, ada konstitusional tirani. Jadi karena memang kondisi darurat, jadi mau tidak mau kondisi kita ya seperti semacam negara tirani. Nah, ini dari bentuk negaranya kalau kita ceritakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah daruriyah. Nah, kadang-kalanya itulah yang melekat pada pemerintah itu sendiri yang menjadikan si pemerintah ini menjadi super body luar biasa, superman-nya lembaga negara, sehingga tidak bisa disentuh oleh lembaga-lembaga lainnya. Tadi dalam konteks kalau kita itu terjadi dalam masa darurat. Nah, AUKB itu ada berapa macam? Ada 13 macam. Nah, ke-13 macam inilah yang menjadi patokan, menjadi pedoman bagi si pejabat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya supaya dia dapat untuk melayani masyarakat. Ingat, tujuan daripada AUKB ini satu, pelayanan, ada lain. Pelayanan efektif, pelayanan tepat guna, pelayanan yang responsif. Nah, ini penekanannya. Jadi ajas-ajas yang ditekankan dari ke-13 ajas AUPB inilah yang satu sisi dinaungi atau dilekatkan di dalam setiap pejabat pemerintah supaya dia dapat menjalankan roda pemerintahan. Apa aja? Ajas kepastian hukum, keseimbangan, bertindak cermat. Mungkin kalian sudah paham apa makna keseimbangan, apa makna kepastian hukum, apa makna kesamaan. Cuman apa sih makna daripada bertindak cermat? Yaitu tadi, layak, kepatutan. Ketika Muslian Surya Bagas di sini misalkan sudah jadi wali kota, dia ingin membuat sebuah kebijakan, nah dia harus bertindak cermat. Nah, kenapa? Dalam membuat kebijakan ini harus ada penelaahan terdahulu atau penelitian terdahulu lewat staf-staf yang ada di bawahnya, oleh staf ahlinya. Kemudian baru masuk ke berkas meja si kepala daerahnya. Jadi kadang-kalanya kepala daerah ini kadang-kala terjerat oleh suatu tindak pidana atau suatu pertentangan atau suatu perbuatan melawan hukum. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bertindak cermat. Seharusnya dia cross check dulu aturan hukumnya, seharusnya dia cross check dulu yang namanya aturan yang akan dia sahkan. Nah, contoh pertentangan, contoh lucu bahasa saya, contoh lucu pertentangan atau mungkin yang nggak sesuai dengan ajas bertindak cermat ini, nah, secara konkretnya ya ini ketika pemerintah dan DPR lagi membahas undang-undang cipta kerja atau yang dikenal dengan namanya Omnibus Law. Nah, jadi ajas bertindak cermat ini kurang diperhatikan oleh yang namanya pemerintah dan juga DPR pada saat melakukan pembahasan. Nah, jadi ketika nomenklatur pasal-pasal di badan-badan di badan undang-undang, ya kan? Nah, muncul satu pasal yang agak lucu. Nah, yang agak lucunya dalam pasal 6, misalkan pasal saya, pasal 6-nya mengacu kepada pasal 4 ayat 1, tapi pasal 4 ayat 1 tidak ada. Yang ada pasal 4 doang, ayat 1-nya nggak ada.
Nah, berarti kan ada kesalahan di sini. Berarti artinya apa? Pada saat membuat suatu kebijakan, omnibus law atau undang-undang cipta kerja, ya kan? Nah, si pemerintah dan DPR tidak cermat dalam memperhatikan apa-apa aja hal-hal yang harus diatur. Nah, resikonya luar biasa loh dalam suatu peraturan perundangan dan kapasitas norma. Nah, walaupun konteksnya mungkin ada klarifikasi dari DPR, ini sudah disahkan, ya udah undang-undang cipta kerja tetap jalan, walaupun itu ada salah nomenklatur. Salah nomenklatur, katanya. Nah, tapi kalau kita cerita bahasa hukum, berarti artinya apa? Ketika mengacu pada pasal yang tidak ada, berarti tidak kekuatan hukum daripada pasal tersebut, ya tidak ada. Ini konteksnya. Pasal 6 mengatur bla 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 bla, tapi mengajuknya pada pasal 4 ayat 1. Ketika balik ke atas, pasal 4-nya cuma satu doang, nggak ada ayat satunya. Nah, jadi artinya apa? Pasal 6 nggak berlaku. Itu kalau kita ceritakan bahasa hukum. Walaupun ada klarifikasi dari pemerintah dan juga DPR, ya udah, itu hanya kesalahan nomenklatur aja. Maklum, karena kami udah buat suatu undang-undang yang pasalnya lebih daripada 600 pasal. Ya risiko, siapa suruh mepet, katanya gitu kan. Berarti artinya apa? Tidak bertindak cermat. Nah, kemudian ada ajas permainan layak, ajas keadilan dan juga kewajaran, kemudian perlindungan, kebijaksanaan. Nah, ini yang capek kebijaksanaan nih. Nah, apakah semua pemimpin ini bijaksana? Nah, ajas kejujuran, kemudian tidak pandang bulu. Nah, ini yang capeknya adalah pelayanan publik ya. Nah, tidak pandang bulu, ketiban awak yang pakai baju PDH lengkap, ya kan, pergi ke kantor gaji, dilayani luar biasa. Cuman ketika awak pakai yang namanya celana rombeng-rombeng, ya kan, nah, pergi ke kantor gaji seperti belum mandi, nah diminta duit 50.000. Nah, ini juga termasuk daripada konteks daripada pelayanan publiknya. Nah, penghargaan terhadap pendapat orang lain, nah, ini konteks daripada musyawarah mencapai mufakat. Dan yang terakhir apa? Pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai satu yang namanya pejabat pemerintah ketika dia ingin membuat suatu yang namanya kebijakan, tapi pertanggungjawabannya nggak ada. Bolehlah cerita tentang masalah masker. Peraturan Wali Kota Langsa tentang nomor sekian tahun 2020 tentang gerakan masker, ya kan? Nah, bolehlah karena memang nggak bersinggungan atau berhimpitan atau berkaitan dengan masalah keuangan. Tapi ketika ada satu peraturan tentang masalah keuangan, ini menjadi dilema juga kitanya. Nah, kenapa? Tanpa ada, kalau misalkan ini dilaksanakan tanpa adanya yang namanya pertanggungjawaban. Makanya pertanggungjawabannya ini harus tetap dijalankan. Nah, makanya setiap pejabat itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Bahkan kalau misalkan si Bagas nanti ketika semester 4 dia pengen jadi ketua BEM Fakultas Hukum, di masa akhir jabatannya juga harus ada laporan pertanggungjawaban. Nah, tingkat mahasiswa aja harus ada laporan pertanggungjawaban. Apalagi kalau kalian jadi pejabat betul-betulan, jangankan pertanggungjawaban kepada publik, pertanggungjawaban kepada sesama lembaga-lembaga pengawas seperti contoh DPRD tingkat daerah maupun DPR kalau itu kalian dari pejabat tingkat pusat. Nah, jadi itu ada di semua di ronde pertama ini tentang masalah AUPB sebagai perkenalan kepada kalian tentang masalah ini. Ada yang ingin diskusikan nanti sekarang sebelum kita lanjut? Nanti kita lanjut lagi slide-nya. Nah, sampai di sini ada yang ingin diskusikan? Jelas semua? Sekarang si Andri, Arifin, Rizky, Lilis, jelas? Atau Jelas, yang kelihatan Jelas, Pak, jelas. Yang lagi nyatet nih si Putri Wulandari. Putri jelas? Jelas Pak, jelas. Ada yang ingin tanyakan, diskusikan? Nah, makanya secara regulatif ketentuan daripada AUPB ini kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN ya. Kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara bebas KKN. Nah, kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan juga terakhir Undang-Undang 32 2014 ya, tentang administrasi pemerintahan. Nah, jadi ke semua undang-undang ini mengatur tentang masalah AUPB semua. Tujuannya apa? Tujuannya supaya yang namanya pemerintah ini ketika dia menjalankan suatu kebijakannya, menjalankan fungsinya, ya haruslah setidak-tidaknya bisa menaungi yang namanya masyarakat, yang mana orientasi daripada masyarakat ini adalah pelayanan. Ya. Nah,
Jadi jangan pernah nanti si Ajeng jadi wali kota Sumatera Utara, ya kan, wali kota di Medan, jangan lupa si Ajeng Kusian nih, kalau buat kebijakan pakailah yang namanya OPD. Nah, si Andri Saprigal juga tuh kalau jadi Gecik Sidodadi, janganlah berantem sama Gecik Sidoarjo. Nah, kenapa? Karena semua ada wilayah konteks wilayah masing-masing. Nah, ini terkait masalah OPD. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Nah, yang harus kawan-kawan pahami dari konteks AUPB ini, ketika kita ceritakan yang namanya ajas, kalau dia tidak dilayani, kalau dia tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, atau tidak diterapkan, maka konteksnya akan terjadi yang namanya perbuatan melawan hukum. Nah, ketika yang namanya perbuatan melawan hukum, ada juga terjadi yang namanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Kalau dalam bahasa hukum perdatanya disebut yang namanya onres matedat. Kalau dalam bahasa hukum administrasi negaranya disebut yang namanya ketentuan pokok. Kan? Ini konteks daripada bahasa-bahasa lain yang mencerminkan tentang masalah perbuatan melawan hukum. Kalau di administrasi negara demikian. Nah, tadi saya sudah jelaskan kepada kalian tentang masalah suatu kebijakan kadang-kalanya menjerumuskan si pelaku atau si pejabat ini ke dalam suatu tindakan-tindakan perbuatan yang melawan hukum. Bisa dalam konteks tindak pidana administrasi, bisa juga dalam konteks tindak pidana khusus. Dalam tindakan pelanggaran administrasi disebut yang namanya mala administrasi. Mungkin kalian istilahnya pengertian mala ini bukannya Kak Mala ya, yang jual kerupuk tetangga sebelah. Tapi mala di sini kalian pernah dengar misalkan malpraktek. Orang dokter telah membuka malpraktek, berarti praktek legal. Nah, kemudian kalau untuk dalam lapangan hukum administrasi negaranya disebut dengan namanya mala administrasi. Berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pejabat yang bertentangan dengan prosedur-prosedur administrasi yang berlaku. Nah, contoh misal, ketika kalian mau buat suatu KTP, nah ketika kalian buat KTP, ya kan, nah, kalian langsung ke Capil, nggak lewat DP dulu. Nah, berarti kan ada kesalahan prosedur di sini. Nah, walaupun sih sebenarnya dilayani, ya kan, nah, dilayani, kemudian diproses, dan kalian juga dapatin KTP-nya, ya kan. Nah, nanti di dinas pendudukan nanti akan buat ke surat tembusan ke Geti, nah, atau ke kepala desa bahwasanya seseorang ini sudah membuat KTP. Nah, walaupun demikian, tapi satu sisi prosedurnya ada banyak yang dilangkahi ya. Nah, jadi ini juga termasuk kategori malah administratif yang satu sisi dalam kategori kecil lah bahasanya. Nah, ketika satu sisi di sini menurut Prayudi Atmo Sudirjo, nah, yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang yang namanya menjalankan fungsi AUPB, dia harus melaksanakan pada dua ajas ini, prosedur pengambilan keputusan, ajas prosedur. Makanya saya katakan tadi, ketika seorang menjadi pejabat, dia harus sesuai prosedur. Telaah dulu, buat naskah akademik dulu, buat penelitian dulu, kemudian melakukan pembahasan dulu, nah baru kemudian dilakukan persetujuan, nah setelah persetujuan baru ada pengesahan. Nah ini kan konteks dalam bentuk undang-undang untuk kategori pemerintah. Nah jadi harus ada prosedurnya, dan prosedurnya ini satu sisi harus diterapkan dengan sebaik-baik mungkin supaya tidak ada kesalahan. Nah, kemudian ajas tentang kebenaran fakta yang dijadikan sebagai dasar menentukan apa ajas kebenaran faktanya, yaitu ajas larangan kewenangan. Kemudian ajas penyalahgunaan dan pelawan kewenangan. Nah, ingat ketika kalian ingin membuat suatu kebijakan, lihat dulu materinya. Janganlah materi itu yang mau kalian buat di sini di luar konteks daripada kewenangan kalian, yang mana nanti isinya malah menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Nah, demi peningkatan anggaran pendapatan belanja daerah atau anggaran pendapatan daerah, ya kan? Pendapatan daerah atau PA di daerah, yang mana satu sisi kalian membuat suatu kebijakan, contohnya kebijakan pembaharuan pajak dan juga retribusi. Nah, cuman ketika nomenklatur pajak retribusi ini bertolak justru kalian tekankan persentasinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.
maka kan muncul kesenangan-menangan. Nah, sekarang ini lagi heboh, saya lagi teliti misalkan ya, saya lagi teliti, bukan saya lagi teliti, saya ada bimbing mahasiswa Fakultas Hukum yang lagi penelitian tentang masalah pajak hotel. Nah, tadi bukan hotel seperti Hotel Harmoni, Hotel Artika, Hotel Fairlain yang ada di Langsa ya, bukan hotel itu yang dimaksudkan, tapi kos. Tapi kos. Nah, kos mana yang masuk kategori hotel? Kos yang mempunyai kamar yang lebih daripada 10. Nah, jadi pada awalnya tujuan daripada peraturan atau kanun Kota Langsa tentang masalah pajak hotel dan juga restoran nggak sampai ke kos, tapi ditransformasikan pengertiannya bahkan sampai kepada usaha-usaha kos. Jadi kalau misalkan ada usaha-usaha kos yang lebih daripada 10 kamar, ya wajib bayar pajak. Oke, boleh, masalah. Nah, setiap usaha kos bayar pajak. Cuman yang jadi masalahnya apa? Ketika persentasi pembayaran pajaknya ini, nah melebihi persentasi yang ditentukan oleh undang-undang pajak. Nah, berarti artinya apa? Artinya akan timbul yang namanya kesenangan-menangan. Seharusnya ditarik 10%, tapi malah ditarik 50%. Udah laku nggak laku itu usaha kosnya, udah sedikit untungnya, ditarik pajak 50%. Seharusnya awak dapat subsidi untung bersihnya 10 juta, gara-gara tarik 50% awak mendapat 5 juta. Nah, berarti kan kesenangan-menangan kita ini. Ini contoh, ya. Nah, kemudian cerita tentang masalah ajas larangan melakukan perbuatan diskriminasi hukum. Jadi setiap kebijakan hukum tidak boleh diskriminasi. Nah, ini konteksnya. Nah, kemudian setiap pejabat tidak boleh bertindak yang namanya ceroboh, ya kan? Nah, ceroboh ini maknanya gimana? Bertentangan atau di luar prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jadi ketika dia lihat suatu situasi atau suatu kondisi yang seharusnya ada diatur dalam satu regulasi, tapi malah dengan kebijakan inisiatif sendiri dia membuat suatu kebijakan. Nah, tapi kebijakannya ini malah bertindak senang-menang, berarti dasarnya dia ceroboh. Nah, maka kecerobohan dia sini dapat menjerumuskan yang bersangkutan ya ke dalam penjara atau misalkan tindak pidana yang lainnya. Nah, ini pada konteks daripada aja sebantal karena kecerobohan tidak bersangkutan ya. Nah, jadi OPB sebagai pedoman, nah ini sebagai pedoman kalian sudah tahu. Nah, OPB di di Indonesia, nah ini ada diatur dalam 586 Undang-Undang 28 ya, 28 tentang penyelenggaraan negara bersih daripada KKN. Nah, kenapa sih undang-undang ini muncul? Karena memang undang-undang ini adalah lahir akibat tuntutan reformasi ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya di masa era Orde Baru marak kali yang namanya KKN. Nah, kemudian ini ajas-ajas pemerintahan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang 2899 ya kan, dari A sampai dengan H. Nah, makanya satu sisi ketika cerita yang namanya konteks pemerintahan yang baik dan bersih, semua media, semua kegiatan, semua kebijakan yang dituangkan atau yang dilakukan oleh yang namanya pejabat pemerintah ini haruslah diketahui oleh publik. Makanya muncullah undang-undang keterbukaan informasi publik. Kecuali hal-hal yang sifatnya rahasia negara ya, yang nggak boleh disebarluaskan. Tapi semua selain daripada rahasia negara, semuanya wajib diketahui oleh publik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya yang namanya masyarakat tahu apa-apa aja yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan tentang masalah anggaran. Makanya ada di semua ketika kalian lihat yang namanya koran Serambi Indonesia di setiap akhir tahun, ya kan? Ya setiap akhir tahun atau pada saat penutupan anggaran, itu kalian akan terima koran Serambi Indonesia itu lebih daripada 12 atau 15 halaman. Cuman di tengahnya itu ada laporan anggaran. Biasanya gitu sih. Cuma saya sekarang nggak tahu apakah masih ada ditampilkan atau tidak. Itu salah satu bentuk supaya keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian ini konsep-konsepnya ya. Konsep-konsepnya ada yang disebutkan namanya government. Nah, ketika cerita tentang masalah government, berarti baca tentang masalah lingkungan pemerintahan atau lingkungan eksekutif, yang mana tadi pasal 4 ayat 1 disebutkan, bahwa presiden adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Di sini jelas disebutkan. Berarti presiden adalah sebagai pucuk pimpinan penanggung jawab tertinggi terkait tentang masalah seluruh tatanan pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang ada di bawahnya. Nah, kemudian ada konsep governance. Apa itu governance? Tadi government ada lembaganya,
governance adalah keputusannya. Nah, yang mana keputusan ini diimplementasikan di dalam masyarakat dengan tujuannya apa? Supaya terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Nah, itu ya tujuannya. Nah, kemudian ada nomenklatur konsep yang disebut namanya good governance. Berarti good governance adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang setidak-tidaknya mengadopsi 8 macam AUPB tadi, atau 8 macam ajas umum pemerintahan yang bersih dari 13 macam. Kalau 8 minimal sudah dijalankan, berarti sudah masuk kategori pemerintah yang baik dan bersih. Nah, ini konteksnya. Kalau kita ceritakan tentang masalah AUPB ini. Nah, kemudian kita cerita tentang masalah linknya atau misalkan skema-sketsanya. Nah, di sini dapat kita lihat ada tatanan birokrasi, kemudian ada tugas pemerintahan, kemudian ada good governance, ada prinsip-prinsipnya, dan kemudian ada tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya dari semua yang saya jelaskan tadi, pertama adalah tujuan pemerintahan terlaksana. Kemudian proses pembuatan berjalan dengan baik, fungsi tugas birokrat sesuai dengan kewenangan, organisasi dan juga tujuan organisasi yang berkelanjutan. Nah, ini tujuannya. Tujuan pemerintahan terlaksana, maknanya gimana? Berarti ketika seorang pejabat ketika dia berkampanye dengan semua janji-janjinya yang dituangkan dalam program-programnya, ini terlaksana dengan baik. Nah, apa janji wali kota Langsa dalam aspek pembangunan tentunya? Ingin menjadikan kota Langsa sebagai basis wilayah pariwisata Islami. Basis pariwisata Islami. Nah, itu adalah program. Nah, tujuannya untuk mencapai tujuan daripada program ini, maka dihimpunlah beberapa program-program pembangunan yang orientasinya untuk pengembangan pariwisata. Makanya di Kota Langsa muncullah yang namanya museum. Kota Langsa, walaupun saya nggak pernah masuk ke museum. Nah, apa isinya saya nggak tahu, Allah alam. Kemudian di Kota Langsa diperkaya dengan yang namanya taman-taman yang indah-indah. Nah, mempercantik jalan utama. Nah, tujuannya apa? Supaya menarik. Nah, seperti cewek cantik, nggak bersolek, mana orang Malaku. Nah, juga tujuan daripada pemerintah Kota Langsa ingin pariwisata ya. Berarti tidak-tidaknya harus ada turis yang datang kemari. Nah, kemudian pelebaran atau pemaksimalan wahana hutan lindung dan juga hutan mangrove. Nah, makanya kalau kalian pergi ke hutan lindung, udah mulai cantik sekarang. Nah, kalau kalian pergi ke hutan mangrove, udah macam ada tembok Cina ya kan, tembok raksasa Cina. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk yang namanya pengembangan pariwisata, nah, yang berbasis Islami. Jadi untuk mencapai itu semua, mewujudkan itu semua, makanya satu sisi harus dikedepankan yang namanya kebijakan-kebijakan yang mumpuni, baik itu kebijakan yang bersifat umum maupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan masalah anggaran. Nah, makanya tujuan pemerintah harus terlaksana. Nah, jadi ketika si Tukesum di sini atau wali kota Langsa ingin membuat suatu yang namanya kebijakan, nah, yang berbasis dengan keuangan, ya supaya tidak ada yang namanya penyelewengan anggaran, tidak ada yang namanya penyalahgunaan anggaran, apalagi dalam aspek pembangunan. Nah, ini kita sama-sama tahu di wilayah hutan lindung lagi membuka pintu pagar utama. Nah, itu kan juga lagi ada masa pembangunan tuh, buat kolam renang baru. Itu kan ada butuh anggaran, walaupun korek-korek parah sebenarnya. Butuh anggaran, tapi itu harus jelas. Nah, jadi harus dihimpun dengan AUPB tadi dari ke-13 macam ajas tadi. Nah, ke-13 macam ajas inilah yang kemudian dituangkan supaya apa? Supaya tujuan Tukesum tadi mewujudkan Langsa sebagai pariwisata Islami terlaksana. Jadi tujuannya terlaksana. Nah, kemudian proses pembuatan keputusannya diamati dengan baik. Makanya setiap kebijakan Tukesum ini yang berkaitan dengan masalah pariwisata Islami dipublis oleh umum, transparan. Kemudian semua birokrat-birokrat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian organisasi berkelanjutan. Nah, ini salah satu daripada contoh-contoh konkret daripada kita ceritakan tentang masalah kaitan daripada tatanan birokrasi di sini sampai dengan pelaksanaan dengan AUPB yang berkaitan dengan Kota Langsa ya sebagai contoh simpelnya. Nah, kemudian apa sih mindsetnya? Nah, mindsetnya adalah reformasi birokrasi. Zaman dahulu ketika kita ceritakan tentang masalah reformasi birokrasi simpel ya. Zaman dahulu adalah zamannya mesin ketik.
tak teng-teng. Zaman dahulu adalah masanya 11 jari. Kenapa? Karena setiap surat menyurat pakai mesin ketik. Zaman sekarang butuh yang namanya IT. Nah, makanya harus pakai 10 jari. Harus mahir komputer, mahir ini, mahir itu, mahir ini, mahir zen. Ya kan? Nah, jadi konteksnya, kebijakan perekrutan sumber daya aparatur negara pun diperbaharui. Yang andal pakai IT, yang andal pakai laptop, yang menguasai internet, juga yang menguasai yang sifat-sifatnya IT. Nah, ini konteksnya. Nah, makanya muncullah satu sistem yang disebut namanya reformasi birokrasi. Yang tua bangsa cepat dipensiunkan, yang muda-muda yang andal juga berkompeten itu diunggulkan. Nah, itu ini maksud namanya reformasi birokrasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai amanat untuk mewujudkan budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, berpelayanan masyarakat, dan juga sebagai abdi negara. Sadar akan menjadi abdi negara. Nah, kemudian reformasi birokrasi dengan katanya harus ada pengawasan, harus ada transparansi publik, harus menjalankan suatu kebijakan dengan bertindak cermat. Tujuannya apa? Untuk mencegah dan juga mempercepat pemberantasan korupsi. Kemudian mewujudkan yang namanya pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance. Kemudian menciptakan pemerintahan yang bersih, good and clean governance. Ya. Nah, jadi perubahan mindset inilah yang harus dikedepankan untuk kedepannya. Yang mungkin nanti kalian lah nanti sebagai pelopor-pelopornya setelah tamat dari SK, setelah dapat tempat hukum, kalian lah yang akan menjadi reforma birokrasi kemudian hari ini. Nah, supaya apa? Supaya pengembangan budaya kerja ini dari aparatur pemerintahan, dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat bawahan, nah ini berjalan dengan baik. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah satu dari semua, meningkatkan kualitas pelayanan prima. Ini aja cuman konteks. Nah, itu aja menjadi konteks bahwasanya tujuan daripada administrasi pemerintahan dengan reformasi birokrasi di sini. Nah, jadi kalian yang mahirnya bahasa Inggris, kalian yang mahirnya itu adalah IT, kalian yang mahirnya itu adalah sistem jaringan, kalian yang mahirnya itu laptop atau internet, nah kan, kalian yang mahirnya gadget ya kan yang berlayar sentuh, nah itulah yang akan dibutuhkan nanti ke depan untuk pengembangan reformasi birokrasi. Dan nanti yang namanya tua-tua bangka mungkin yang tadi mahirnya pakai 11 jari ala mesin ketik, nah ini semua dipensiunkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya efektif dan juga kualitas dan publik menjadi lebih baik. Dan itu juga harus ditopang dengan yang namanya pimpinan yang bertanggung jawab dalam aktualisasikan kebijakan. Nah, jadi kalau si Remizar di sini ingin menjadi Pak, janganlah rekrut orang-orang bawahan yang ahli 11 jari. Nah, bagaimana 11 jari? Ya, jari telunjuk ini jari telunjuk. Nah, satu, mesin ketik. Nah, otomatis apa artinya? Pak, tolong buatkanlah saya surat keterangan ini. Pakai 11 jari. Jam 11 pagi sampai jam 11 jam 11 malam itu enggak siap-siap surat. Nah, tapi kalau misalkan pakai yang namanya laptop, pakai yang namanya komputer, pakai yang namanya jaringan dengan teknologi yang ada, tampung langsung jadi. Nah, apalagi sekarang diperkenalkan yang namanya tanda tangan digital ya. Tanda tangan digital. Nah, ini lebih keren lagi, semua pakai barcode. Nah, itu kan salah satu perkembangan. Nah, untuk apa? Untuk pelayanan tadi, supaya lebih cepat. Nah, saya sebagai kepala daerah, saya kasih kebijakan ini loh, Putri, ke tanda tangan digital saya. Nanti kalau ada apa-apa, nanti tinggal di-scan aja di surat. Kemudian apa? Kita capai pelayanan. Nah, itu kan salah satu bentuk reforma tadi juga. Nah, jadi AUPB ini yang saya jelaskan tadi supaya tidak terjadi yang namanya KKN bagi pejabat publik tadi, juga tujuannya AUPB ini untuk pelayanan publik ke bawah. Nah, jadi yang direkrut nanti atau yang dikembangkan nanti tidak hanya sumber daya manusia yang berkapasitas masa dahulu, tapi kita inginkan berkapasitas masa yang akan datang. Dan tujuannya apa? Tingkatan kualitas. Ingat konsepnya. Bercerita hukum administrasi negara nggak cuma bercerita tentang masa jabatan aja, tapi juga bercerita tentang masalah pelayanan. Nah, itu aja konsepnya. Nah, itulah hari-hari semua kalau kita ceritakan tentang masalah mindset ya. Makanya sekarang ini pada masa SBY udah muncul menteri baru.
Nah, pada masa SBY ya. Apa menterinya? Menpan RB, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, itu konteksnya. Oke, dari semua itu sekadar mindset ya. Dari 18 slide saya jelaskan kepada kalian, nanti yang lainnya tinggal kalian bacakan aja lagi, tinggal kalian sesuaikan lagi konteksnya. Semoga nggak ada yang bermasalah lagi untuk depannya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada? Pak. Coba. Putri, Pak. Putri, ya silakan. Tanyakan Putri. Pak, bagaimana jika pejabat yang mengeluarkan keputusan itu melanggar asas-asas tersebut, Pak? Melanggar salah satu asasnya, Pak. Apakah dapat sanksi atau gimana, Pak? Sanksi. Kalau misalkan salah satu pejabat kebijakan tapi melanggar asasnya. Apa tanya tadi? Bagaimana jika pejabat pemerintah dalam mengeluarkan pendapat melanggar salah satu asas yang dalam itu, Pak? Dia mendapatkan sanksi atau bagaimana, Pak? Oh. Nah, kalau kita katakan sanksi secara langsung untuk AUPB, ini enggak ada sanksi secara konkret ya. Nah, tapi satu sisi, sebagaimana saya katakan tadi, kan ada dua sifat ya. Nah, nilai moral dan juga nilai hukum. Ya kan? Ketika nilai moral berarti berkaitan tentang masalah etis. Nah, jadi ke-13 macam ini, ingat, ke-13 macam AUPB ini dasarnya hanyalah sebagai tatanan pedoman. Tatanan pedoman yang memang pedoman ini melekat. Ingat, sifatnya adalah melekat. AUPB ini enggak serta-merta ketika saya menjadi pejabat, Pak Jaki, ini ada 13 macam AUPB, laksanakanlah, sepakati gua, enggak gitu. Nah, tapi ketika nanti misal saya dilantik menjadi gubernur, contoh saya dilantik jadi gubernur, ketika jabatan gubernur itu sudah melekat, nah, tinggal saya jalankan kewenangan gubernuran, kan? Otomatis cerita AUPB-nya atau ke-13 macam ajas AUPB ini melekat dengan sendirinya. Melekat dengan sendirinya. Jadi ketika yang namanya terjadi ketidakpatuhan atau ketidak terselenggaranya atau tidak saya laksanakan salah satu ajas daripada AUPB ini dari ke-13 macam ajas, apa sih dampaknya? Nah, konteksnya sebenarnya bukan cerita tentang masalah sanksi, tapi bercerita pada lebih pada dampak. Bercerita pada dampak. Contoh, saya ingin membuat kebijakan tentang masalah pembangunan lapangan Merdeka supaya buat macam Istana Merdeka. Lapangan Merdeka Kota Langsa membuat jadi Istana Merdeka, ya kan? Otomatis dampaknya apa? Dampaknya penggunaan anggaran. Berarti saya harus buat suatu kebijakan, suatu keputusan, suatu aturan yang bisa mengeluarkan anggaran pendapatan belanja Kota Langsa untuk sekian dolar rupiah, ya kan, sekian miliar rupiah untuk pembangunan Istana Merdeka Kota Langsa. Nah, jadi dalam membuat kebijakan tersebut haruslah berdasarkan AUPB. Nah, contohnya saya harus koordinasi dengan BPRK Kota Langsa, saya harus koordinasi dengan inspektorat, saya juga harus koordinasi dengan lembaga eksternal, dengan BPK contohnya. Tujuannya apa? Ketika itu kebijakan saya buat dan anggarannya sudah saya keluarkan dari kas daerah Kota Langsa, supaya tidak ada terjadi penyelewengan. Nah, dasarnya pada dampak nih Putri. Nah, jadi kalau saya satu macam item aja tidak saya jalankan, lebih bercerita pada dampak. Nah, ketika saya mau keluarkan anggaran kas Kota Langsa tanpa memperhatikan salah satu daripada 13 macam ajas, maka konteksnya dampaknya pada siapa? Penyelewengan anggaran. Ketika saya sudah melakukan penyelewengan anggaran, otomatis akibatnya gimana? Tindak pidana korupsi. Nah, jadi ketika cerita sanksi, berarti sanksi yang akan terapkan pada saya apa? Sanksi korupsi. Contoh konkret lah. Nah, mantan gubernur kita, Bang Irwandi Yusuf, yang udah buat bandara kecil di Kuala Langsa ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian pergi Kuala Langsa, itu ada pelabuhan kecil, pelabuhan, bandara kecil ya, untuk pesawat capung lah,
penting lah kita pun nongkrong Maria. Itu ada pesawat kecil tuh. Ada bandara kecil di Kuala Langsa. Jadi kalau kalian di Kuala Langsa tinggal kalian lihat aja tuh. Itu program daripada Irwandi Yusuf. Cuman Irwandi Yusuf kenapa kesangkut korupsi? Gara-gara masalah itu. Nah, jadi gara-gara masalah itu. Nah, jadi masalahnya karena ketidak terlaksananya salah satu daripada 13 macam ajas tadi ya. Makanya Pak Irwandi ya, selaku mantan gubernur kita di penjara dengan tindak pidana korupsi. Jadi Putri, ceritanya kalau 13 macam ini tidak dijelaskan, maka orientasinya adalah bercerita pada dampak. Nah, itu aja. Oke, untuk yang lainnya nanti kalau saya mau nanya, tunggu sekejap. Nah, kita kembali lagi setelah iklan pariwara berikut ini ya. Karena tiketnya ini agak lagi susah. Sekejap. Dindi, Remindi. Di Remindi. Andi ada loh. Aduh loh. Ya lepas Gila, tinggal aja oh, Pak. Bapak tuh ada anaknya situ. Ini siapa yang bisa dihaloin? Halo, kita cek dulu, cek. Halo, say hello dong. Say hello dong, say hello. Halo Bandung. Saya Idong Yusar Jagung. Apakah udah makan? Belum makan. Makanlah. Biar ada Baiknya. makanlah. Biar kenyang sedikit, biar agak buncit sedikit perut. Nih, Apa Rem? kok sedikit halo orang ah. Siapa nih? Ini yang bisa dihelu nih Salsa. Halo Salsa. Bong muka. Siapa adik lah Rem? Adik gua nggak ada Adik. kok siapa-siapa. Nggak punya adik salah. Yang mau jadi Aduh. adik-adik anak. Itu ada tuh adik gua tuh. Alah. Siapa dulu? Halo Apa? adik. Siapa adik kita? Tapi lu adik-adik kita. Alah, masa nggak tahu? Yang sering tersebut lah adik gua Rem. Siapa dulu? Kangen dia tuh Moro. Halo. Apa perlu sebut merek? Iya, tapi nggak abang. Nah. Gila, abang Bagas disebut. Astagfirullah. Gila bang aku. Gas. Jadi anak tuh udah pindah unsia bodoh gas. Anjing gila gua. Nanti dia bilang. Udah pindah dan Udah pindah dan nggak di sini lagi nih. Woi Rem, adik om melamun tuh. Cak lu, tegur lu Rem, masukan pula dah lagi pening nanti. Baterai tinggal 2%. Gila Paksa out lah. Habis baterai. Sampai jam 12 sampai. Belum Jumat nih. Belum syukur nih, Itulah. syukur. Aduh, kayak mana nih Jumat hujan bro? Wih, enak tidur. Ya sholat lah bodoh. Kok kayak mana? Hujan. Kayak payung. Lembek kayak payung, kayak mantel kok. Dekat kok masjid. Cuma ada mantel 10.000. Dan naik bodoh 14.000. Ini mana becak? Iya, tiba-tiba ngepe. Ngepe. Udah. Oke, kita kembali lagi. Berapa Ria kalian ya? Nah, dari Putri tadi jelas mana Putri tadi?
Tapi nggak ada. Nggak ada. Berarti sanksinya nggak ada Pak. Gimana Putri? Lebih lagi Apa Putri bilang tadi? berarti kalau lebih ke dampaknya. Untuk lanjutannya kan intinya gini. Kalau misalkan cerita hanya AUPB, ingat AUPB ini hanyalah sebagai batas batas pedoman yang menjadi pembatas bagi pejabat pemerintahan dalam kewenangannya. Nah, pada intinya tulisannya di situ. Jadi ketika bercerita pada konteks AUPB, prinsipnya adalah hanya sebagai pedoman dalam menjalankan program pemerintahan. Jadi pedoman ini wajib, namanya juga pedoman. Ya, pedoman ini kan wajib diikuti. Nah, pedomannya ada 13 rambu-rambu, ada 13 macam ajas. Berarti fungsinya juga 13 macam ini juga harus dijalankan secara konsekuen. Secara kontinu dan juga secara konsekuen. Nah, itu secara istiqomah apa saja. Nah, tujuannya apa? Supaya terselenggaranya pemerintahan yang baik. Nah, prinsipnya di situ. Jadi kalau misalnya satu item, dua item, nah tidak menjalankan yang namanya atau tidak terjalankan dari kebijakan pemerintah, maka konsepnya hanya apa sih akibatnya? Hanya dampak aja. Dampaknya juga berakibat pada dampak keperdataan, dampak administratif, juga dampak pidana. Nah itu aja dampaknya. Jadi Bang Wandi Yusuf yang kemarin katanya kena tindak pidana korupsi karena apa? Karena dia salah dalam menerapkan pedoman AUPB ini. Dia ingin buka jalan, buat program yang buka jalan. Tapi ketika dia menunjuk yang namanya kontraktor, entah salah kontraktor, entah kesalahan dalam kontraktor, atau kesalahan dalam kontrak. Jadi ada semacam bagi-bagi fee yang menjadi barang bukti. Nah, ada semacam bagi-bagi fee ya. Sebenarnya bagi-bagi fee ini cost administratif bahasanya. Bagi-bagi fee. Jadi kalau misalkan bagi-bagi fee ini sebelum proyek dijalankan, nah berarti udah kategori yang namanya suap. Tapi kalau misalkan setelah proyek dijalankan, mungkin fee ini kan semacam hadiah. Nah, kalau ada lebih, silakan. Sama juga misal saya pengen untuk kasih tugas ke Muslian, ya, kalau kau buat ini kalian, ya kan? Nah, beliaunya nanti saya kasih rokok, ya, atau uang kopi. Nah, itu kan fee bahasanya. Sama juga kalau kita ke hotel, Dek, tolong angkat ya semua tas-tas saya di kamar. Nah, nanti kalau kasih tip untuk yang tugasnya. Nah, itu kan namanya kan hadiah. Yang penting kerjaan nggak selesai. Kalau besarnya berapa itu terserah. Cuman Bang Wandi ini kenapa bisa kesangkut korupsi? Ya, sampai dipidana penjara dicopot jabatan gubernurnya. Gara-gara apa? Gara-gara fee-nya keduluan daripada kerjaannya. Nah, proyeknya buka jalan belum buka, tapi yang belum mahal itu sudah keduluan masuk penjara. Nah, jadi kita lebih bicara pada konteks dampak ya. Nanti untuk Putri kita bisa kondisikan, kita tengok Muslian ya, Muslian lagi tunjuk tangan. Silakan Muslian. Ada yang diskusikan? Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Kejar. Ya Pak. Gini Pak. Kan kolusi, nepotisme itu kan ada di dalam undang-undang Pak kan. Tidak ada lagi yang boleh korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi Pak, ada misalnya ada pejabat, kita mau tahu itu bahwa dia dalam di instansi dia itu dia bisa memasukkan saudara-saudaranya ke dalam instansi tersebut. Itu apakah bisa dilapor atau enggak? Nah, itulah yang namanya diperlukan tadi saya jelaskan mindsetnya lah mindset reformasi birokrasi ya. Nah, yang perlu saya jelaskan ini. Pada masa awal era Orde Baru atau pada masa era Orde Baru bergulir atau sebelum ada dikenal dengan istilahnya reformasi birokrasi, kita biasanya kalau misalkan kita menjadi seorang pejabat, setelah pejabatnya daerah atau pejabat tingkat daerah paling kecil maupun daerah tingkat paling gede seperti gubernur, kita semacam buka peluang bagi yang namanya masyarakat sekitar
yang dekat-dekat dengan kita untuk bekerja membantu kita. Nah, misal saya jadi gubernur, saya pengen adik saya masuk jadi kepala dinas, saya pengen ini saya jadi saudara saya jadi pegawai, saya pengen anak kawan saya jadi kontrak atau honor. Nah, itu kan biasa. Cuman bahasa lain daripada kegiatan ini, kejadian ini salahnya adalah nepotisme. Bentar yang jalan. Yo. Oke, bahasa lain daripada tindakan ini adalah nepotisme. Nah, cenderung biasanya pada masa era Orde Baru atau mungkin sekarang, nepotisme ini kan ada dua kategori, katakan pada administrasi yang saya pahami. Nepotisme kategori baik, ada nepotisme kategori buruk. Kecenderungannya ketika kita menjadi pejabat atau baru pertama jadi pejabat, supaya program kita selaras dan juga terwujud, kita kan biasanya kan butuh orang yang satu visi misi sama kita. Nah, makanya kita butuh orang-orang yang dekat. Biasanya gitu. Misalnya Reza, saya jadi wali kota Langsa. Nah, kebetulan saya percaya sama Reza. Dan saya pengen untuk bagian pendidikan kota Langsa begini. Aku ada orang lain yang bisa percaya selain kau ya. Jadi jangan kau petunjuk sebagai kepala pendidikan. Harusnya nanti dia aja Jem. Ini kau paten nih Jem. Semua masalah lingkungan. Aku pengen kota Langsa ini bersih. Maka kau lantilah kau jadi kepala dinas lingkungan. Ya. Kemudian Putri, kau cocoknya jadi pemberdayaan perempuan. Karena percaya sama kau pun. Ada orang lain yang percaya sendirimu ya kan. Ada cinta segitiga lah bahasanya kan. Nah, jadi petunjuklah kau sebagai kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi konteksnya apa? Konteksnya biasanya pemilihan-pemilihan ini terjadi dari yang saya sebutkan tadi adalah konteks kepercayaan si pejabat ini supaya kegiatan dan juga programnya terwujud. Makanya apa? Makanya supaya si program ini berjalan. Nah, makanya prinsipnya kita butuhkan orang terdekat. Nah, biasanya itu kejadian dalam lingkungan pemerintahan biasanya kejadian demikian. Nah, cuman balutannya apa? Balutannya adalah nepotisme yang baik. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari kebijakan perekrutan. Dari kebijakan perekrutan. Saya membutuhkan, padahal di Kota Langsa membutuhkan tenaga ahli atau sarjana yang ahli di bidang kehutanan, kan? Ahli di bidang kehutanan. Tapi gara-gara saya lihat si Remijar, ahli hukum, kan? Maka saya buat posisinya ahli hukum yang menguasai bidang kehutanan. Padahal Remijar akan tentang masalah hutanan. Tapi supaya si Remijar ini bisa masuk PNS dengan posisi kehutanan, maka saya buatlah yang namanya nomenklatur perekrutannya sarjana hukum yang menguasai kehutanan, walaupun sarjana hutan saya minta. Nah, jadi itulah salah satu model gaya pemerintah yang berbalutan nepotisme, tapi kategori baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Remijar bisa ikut PNS dan bisa lewat. Ya kan itu ya, lewat. Padahal yang saya butuhkan atau Kota Langsa butuhkan adalah sarjana kehutanan. Tapi supaya balutannya cantik, makanya saya klopkanlah kebijakan ini. Saya butuhkan sarjana kehutanan. Oke, sarjana kehutanan minta satu saya satu. Tapi saya ini Remijar, dia orang yang paling paten, ahli IT, ngerti ini, ngerti itu, semua bisa dipercaya, orangnya baik, dipercaya amanah, semua lah tuh, ya kan? Nah, pasti program saya terus kalau Remijar ada. Maka saya balutlah rekrutan CPNS ini dengan menempatkan posisi hukum, sarjana hukum, dengan nomenklatur tambahan dan menguasai bidang kehutanan. Remijar anak pidana. Nah, tapi lulus nggak di situ. Nah, apa itu namanya? Kebijakan yang berbalut nepotisme yang dalam kategori baik. Nah, biasa itu permainan dalam lingkungan yang namanya administratif dan itu biasa terjadi. Tapi cantik. Nah, tidak ada penyelewengan. Nah, yang paling itu gimana? Yang paling itu adalah ketika saya jadi pejabat, habis itu saya minta kepada Rahman, mau jadi kepala dinas ini, padahal DPR nggak ikut, semua nggak ikut, ya. Tiba-tiba peminta Mas Rahman hati-hati, yuk
kalian jadi kepala dinas nih. Yo, Andri, mau jadi kepala dinas nih kan tunjuk akan ditunjuk. Itu ketahuan apa sih? Nah, itu ada nepotisme yang benar. Makanya kalau saya katakan kalau mau menjadi lah yang cantik, jangan sampai terjadi yang namanya malah administrasi. Praktek malah administrasi inilah yang kecenderungan biasa terjadi di lingkungan administrasi negara atau lingkungan pemerintahan. Makanya saya katakan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bisa menjalankan ke-13 ajas pemerintah yang baik dan bersih. Ya walaupun sifatnya nepotisme kecil-kecilan lah yang sifatnya baik, saya pikir nggak masalah. Nah, sepanjang itu memang terkoordinir dan juga sesuai dengan 13 ajas pemerintah yang baik dan bersih. Namanya aja nepotisme, balutannya nepotisme, itu kan nepotisme yang baik. Nah sama juga ketika misalkan Muslian di sini atau Surya Bagas jadi ketua BEM, ya kan, ketua BEM Fakultas Hukum. Tim sukses yang bakal ditunjuk sebagai kabit itu siapa? Ya tim sukses iyalah, kan nggak mungkin tim yang bertentangan. Nah, itu kan juga bentuk nepotisme sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya yang namanya program si Bagas 1 tahun ke depan selama dia jadi ketua BEM Hukum terwujud. Nah, jadi kadang-kalanya nepotisme itu modelnya gitu. Nah, kenapa sih yang namanya Bill Clinton, Barack Obama, ya kan, ketika dia bertentangan dengan siapa cewek jadi calon presiden Amerika? Nah, jadi ketika dia siapa namanya? Cewek menteri luar negeri itu, pernah datang ke Indonesia juga tadi, ya kan? Nah, itu kan bertentangan ya. Daripada nanti ke depan para saksi Barack Obama ini menjalankan roda pemerintahannya tiba-tiba disenggol terus sama saingannya, ya udah saingannya ini tak tarik aja ke dalam lingkungan pemerintahan jadi menteri luar negeri. Kenapa menteri luar negeri? Kenapa nggak jadi menteri luar negeri? Karena kalau menteri luar negeri paling eksis, itu paling terkenal, paling populer itu, macam artis itu di kalangan menteri Amerika Serikat. Nah, jadi dudukkanlah si saingannya ini, si cewek ini ke posisi menteri luar negeri. Tujuannya pas supaya diam. Kalau misalkan dia enggak, jadi oposisi. Nah, sama juga kayak kita sekarang di Indonesia, kena oposisi, kena koalisi, ya kan? Nah, yang koalisi, yuk kita mainkan program bersama-sama, tapi jangan lupa oposisi siap untuk mengawal atau mengawasi kinerja pemerintahan. Nah, daripada awak diawasi terus, ya kan? Diomel-omel dari repetin terus, yuk masuk ke dalam lingkungan pemerintahan. Sama juga kayak sekarang ini. Seharusnya ketika Jokowi ingin menjalankan roda pemerintahan, Prabowo bisa sebagai pengawasnya, partai pengawasnya, atau oposisinya lah. Tapi sekarang siapa yang jadi oposisinya? Semua ditarik ke dalam lingkungan Prabowo masuk ke dalam lingkungan kementerian. PKS. Hah? PKS Pak, PKS. Ya, Demokrat lu jadi oposisi Pak. Ya itu kalau misalnya kuat suara, kalau nggak kuat suara sama juga tenggelam, ya kan? Ya. Itu intinya. Jadi itu kisruh daripada politik administratif, ya kan? Jadi pertanyaan Remijan tadi saya bisa kategorikan tadi, bisa mungkin kawan-kawan semua bisa jangan salah tafsir ya. Nah, mana daripada nepotisme ini, mana dari nepotisme tadi yang buruk tadi seperti kejadian seperti suatu zaman ya. Nah, suatu zaman gimana? Suatu zaman itu ada proyek besar, itu ada perusahaan besar, dikasih ke anak-anaknya semua, ya kan? Itu namanya memperkaya 18 keturunan namanya itu, ya kan? Nah, itu nepotisme terang-terangan. Tapi nepotisme yang baik, ya ketika saya melihat potensi kalian itu bagus sekali semuanya, tapi yang saya butuhkan di Kota Langsa ini hanya satu posisi tawar. Nah, itu yang jeleknya. Jadi makanya saya balutkan ini dengan kebijakan, saya terima kalian yang SK, ya kan? Tapi dengan embel-embel tambahan, itu biasa terjadi ada di semua. Ini konteksnya. Dan itu biasa terjadi dalam dunia persilatan administrasi negara ya, dan lingkungan jabatan administrasi negara. Nah ini kira-kira jawaban yang bisa saya berikan kepada Remijar. Mungkin jawaban saya ini supaya jangan salah diinformasikan ya. Pak Jakim ini yang betul bacaan Pak Jakim boleh kan nepotisme pula nih. Ini paling namanya kan. Nah. Tapi biasanya dalam lingkungan administrasi kayak gitu cara modelnya. Saya suka ngajarin hukum administrasi negara itu nih, menceritakan fakta dan juga realita ya. Ya cuma sekedar tataran politik. Pak mau nanya Pak. Ya Mas, silakan. Jadi Pak, misalnya suatu daerah itu mengadopsi suatu peraturan di daerah lain gitu Pak.
Tapi banyak masyarakat di daerah tersebut menentang, Pak. Apakah keputusan tersebut dapat dicabut, Pak? Oke. Tadi kan kita ada bicara ajas, batasannya pada ajas itu kan 3. Kan? Pasal 1 ajas ada batasan 3. Wajar, patut, dan sesuai lah, berkeadilan. Ya kan? Nah, penekanannya ketika ceritakan sekarang. Fenomena sekarang ini terbalik. Kita nggak cerita pemerintah pusat. Saya nggak ceritakan pemerintah pusat. Tapi saya ceritakan ini tingkat yang paling kecil aja. Tingkat yang paling kecilnya apa? Pemerintah kampung, pemerintah desa. Kecenderungannya sekarang ini kalau Kota Langsa nih, contoh paling kecil lagi, saya contohkan Kota Langsa. Percayalah ada di semua. Di Kota Langsa, ketika seseorang ingin satu kecil atau kepala desa ingin membuat suatu aturan desa atau kanun desa atau kanun kampung, ini bingung setengah mampus. Bingung. Nah, kenapa bingung? Nggak paham cara merancang, nggak tahu apa yang mau diatur. Nah, oke lah. Misalkan di program tahunan yang mau dicanangkan oleh si kecil ini kepada desa ini, saya mau buat kanun ketertiban umum. Tapi ketika nanti mau akhir tahun, ditagih loh. Sama siapa tagih? Sama kepala dinas, sama camat. Tergantung. Kenapa sampai sekarang itu kanun ketertiban umum belum jadi? Nah, itu kan aspek pengawasan. Kenapa ada program? Kenapa ada program? Karena dicanangkan di dalam anggarannya ada program itu. Maka ditagih. Makin jenang atas. Sibuk lah orang kampung. Ibu orang kampung. Ibunya ngapain? Yuk kita bahas tentang kanun kampung. Buat panitia, buat ini, buat itu. Nah, yuk. Kemudian Tuhan pertimbangkan. Cuma nggak ada yang pandai buat. Nah, kalau nggak pandai buat, kita yang malah browsing internet. Nah, seharusnya Gampung Sidodadi, ya kan? Kan Gampung Sidodadi tentang ketertiban umum seharusnya buat. Tapi yang malah dicontoh, malah apa namanya? Kanun punya kota Pulau Simpang. Nah, ini kita boleh mampu ya. Barang Aceh kami yang kita bawa kemari. Lah. Itu nomenklaturnya beda. Sebelah sana dibilang NATO, sebelah sini dibilang besi. Itu beda. Sebelah sana dibilang Majelis Bulu Setikar, MBSK. Sebelah sana Majelis Bulu Setikar. Sebelah sini dibilang Tuhatun. Nah, kan? Sebelah sana ada dulu stikarnya, ada dulu di dalam stikar, ada dulu di atas stikar, ada dulu di dalam stikar. Namanya Tuhatun. Itu beda. Itu kan ada contoh kemarin. Barang ada kami. Alah daripada kita ditagih-tagih aja itu sama camat, alah daripada kita ditagih-tagih aja sama kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan juga kampung. Nah, kita buat aja punya kami yang bundar. Kita ganti aja desa bundar atau kampung bundar jadi kampung Sidodadi. Nah, itu aja mana kita beda. Nah, konteksnya yang mungkin saya katakan itu loh terkait tentang masa pemahaman tadi dalam hal penerbitan suatu kebijakan kadang nggak tepat guna. Kenapa? Copy paste. Itu kebiasaan manusia. Kenapa saya ketahui demikian? Karena saya sudah alhamdulillah sudah pernah diminta untuk membuat kanun kampung. Nah, mungkin kaliber saya mungkin kanun kampung ya, kalau kanun Kota Langsa kaliber tekan ya kan. Pasukan kita yang main, atau kanun provinsi. Ya kalau ketek-ketek saya kanun kampung. Dalam belas Kota Langsa ini ada 5 kampung yang sudah saya buatkan kanunnya. Dan rata-rata kenapa alasannya demikian di akhir tahun? Sudah dipepet nih lagi, sudah dipepet sama kepala dinas, sudah dipepet sama Pak Camat, anggarannya ini ada, ya kan? Masalahnya anggarannya ini ada nih, tapi nggak bisa kami habiskan. Nah, kenapa? Nggak pandai buat. Jadi tolonglah kan ada kita tolong minta bantu nih. Oh boleh, nggak masalah. Ya kan? Mungkin korup-korup juga mau. Itu aja nih. Cuma intinya bisa semangat, nggak pandai buat. Maka muncullah sikap copy paste dari kawan-kawan kampung semua. Nah, jadi prinsipnya ketika kita sudah mainkan copy paste, berarti kan satu sisi kan kita kan sudah mencontoh sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter wilayah kita. Membuat kebijakan sesuatu ini enggak sesuai dengan kebutuhan yang kita sesuaikan. Nah, apakah dapat dibatalkan? Ya, dapat dibatalkan. Makanya dari semua ketika kebijakan ini sudah diterapkan oleh satu pemerintah, maka ada evaluasi. Di tingkat daerah siapa sih evaluasi? Nah, kalau untuk tingkat kampung dievaluasi oleh wali kota. Jadi wali kota nanti evaluasi. Nah, ini perasaan ini pernah aku tengok di kanunnya. Cuman bahasanya ini berubah nih. Apa yang berubah? Dari desa bundar, kampung bundar menjadi kampung Sidodadi doang. Kayaknya sama semua nih. Ini kepuasan nih kayaknya. Itu kata kepala Langsa. Jadi dievaluasi oleh pemerintah kota Langsa. Balikan, maka muncullah revisi.
Kalau nggak ada revisi, batalkan. Siapa yang boleh batalkan? Pemerintah lebih tinggi. Makanya ada dikenal konsep review atau executive review. Jadi untuk tingkat kampung kan nggak dikenal yang namanya uji material kayak PMK. Makanya yang berhak mengujinya supaya dapat dibatalkan ya pemerintahan yang lebih tinggi. Nah, pemerintah lebih tinggi siapa? Camat atas wali kota atau langsung ke wali kotanya dari bagian hukumnya untuk mengklarifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat dibenarkan ketentuannya, supaya selaras dengan ketentuan yang ada dan juga selaras dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jangan buat aturan sekedar copy paste doang. Ini kan pasti. Ya. Jadi kita membuat suatu kebijakan yang berlaku, malah yang berlaku ini tidak sesuai kita. Sia-sia lah, kenapa? Mubazir semua uang yang dikeluarkan. Yang senang siapa? Yang senang aparatur kampung itu sendiri. Kita makan duit, kan? Kita pakai duit, kita carikan duit. Tapi ini ya. Kalau misalkan satu kampung dalam 1 tahunan ini ada program anggaran, program yang berdampak pada penerbitan anggaran orang pengeluaran anggaran tidak dijalankan, maka untuk tahun depan program ini tidak dapat dijalankan lagi. Ini konteks. Nah, ini prinsip yang harus kita tahu atau aturan yang harus kita ketahui ya. Jadi ketika hari ini atau tahun ini ada program pembangunan jalan, berarti ada anggaran untuk jalan. Nah, ketika tahun ini tidak dijalankan untuk pembangunan jalan oleh satu kampung tertentu, maka dana anggaran pembangunan jalan ini dikembalikan ke kas daerah, kas kota. Ketika sudah balik kas kota, maka pada tahun anggaran selanjutnya tidak boleh lagi diusulkan. Kenapa ditolak? Kemarin aku minta, sudah mau kasih, mau jalankan, sama juga. Kami juga mau kemana? Saya kan, Pak Jaki minta duit, berapa? 2.000. Boleh, habisin semua ya. Aku cuma bilang satu, habisin semua. Cuman, nggak habis. Man, berapa belanja belum? Belum Pak, berapa sisa? Sisanya cuma 800 rupiah Pak, tapi 200 untuk belanja. Iya Pak, belanja Pak, belanja bonbon. Ya udahlah, besok aku kasih aku cuma 500, kenapa cuma sampai habisin 800? Besok 500 aja lah, daripada membajak kasih duit. Nah, itu konteksnya. Jadi, itu loh, kalau kita ceritakan masalah kaitan program administrasi dengan anggaran tadi kaitannya ya. Realita dalam sekarang ini di lapangan, bahwasanya mungkin kita memang masyarakat kita, aparatur pemerintah kita memang banyak harus dilatih dan juga ditatar khusus dalam pengembangan dan juga penyuksesan suatu program yang memang program ini dibalut dengan namanya diskresi dan juga kebijakan. Apalagi program ini yang berbasis atau berdampak pada keuangan. Nah, ini kecenderungannya. Dan alhamdulillah untuk kawan-kawan semua, Aceh adalah salah satu daerah provinsi yang memperoleh dana otsus yang dananya ini besarannya nomor 2 di Indonesia. Nomor 2 setelah DKI Jakarta. Program DKI Jakarta dalam tahunannya 1. Kenapa dia harus besar? Pertama daerah posisi ibu kota. Yang kedua, daerah sering banjir. Makanya program daripada gubernur ini tanganin banjir terus. Nah kalau Aceh, karena kita daerah khusus dengan otonomi khusus, daripada kita ngambek habis itu berantem lagi, angkat senjata lagi, maka dikasih duit lebih. Dan alhamdulillah besaran lebihnya nomor 2 Indonesia. Tugasnya cuma 1, habiskan ini duit semua. Kalau kalian mampu, makanya pemerintah Aceh atau gubernur langsung mengeluarkan dengan banyak sekali program-program kegiatan, subsidi orang miskin, beasiswa, bantuan langsung tunai, BLT, habis itu ini semua pembangunan rumah duafa, rumah duafa jin, ya kan, rumah jin gitu, ya kan. Tujuannya untuk isi anggaran. Kalau anggaran nggak habis, kembalikan kepada pemerintah pusat. Berarti tahun depannya lagi dapatnya berapa? Yang ketentuan potongan. Pasti 1.000, cuma habis 800. Berarti besok pasti 500. Nah, makanya sekarang ini kan mau akhir tahun, ya. Udah bulan 12. Biasanya bulan 12 itu adalah masa-masa tutupan buku. Yang program belum lewat, program belum beres, nah inilah sibuk pemerintah kota Langsa, sibuklah provinsi. Dan harus kalian tahu juga, sibuklah kampus kita nih tercinta, kampus tercinta dengan program-program yang belum beres. Untuk apa? Untuk dihabiskan semua. Makanya sekarang ini kalian pasti di grup-grup
kalian, di snapchat status kalian, di WA, Facebook kalian, cukup banyak kegiatan berwebinar, Zoom-Zooman ria, ya kan? Nah, tujuannya apa? Penghabisan anggaran. Kenapa? Karena seharusnya dijalankan di tengah semester, dijalankan di akhir semester. Kepepet semua. Nah, kenapa demikian? Karena kita suka budaya kepepet. Nah, itu yang harus kita tahu. Nggak cuma kampus saja budaya kepepet. Tingkat pemerintah sampai tingkat pusat pun suka budaya kepepet. Ya kan? Jadi nggak cuma kalian aja yang dibebankan SKS, ya kan? 12 SKS, 14 SKS. Tapi pemerintah juga suka dengan SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Itu aja. Itu pemerintah suka. Jadi kerjaan semalaman dikejar. Jadi apa? Untuk habiskan anggaran supaya tahun depan kita nggak kurang anggaran. Itulah kira-kira semua tentang KPP atas pertanyaan di kemudian Rahman tadi dan kemudian Oke, Pak. ada yang ingin ditanggapi? Saya rasa ada jelas, Pak. Oke. Kira-kira itu tidak-tidaknya bisa mengakomodir dari bahan-bahan yang saya bagikan kepada kalian untuk pembahasan ini. Mungkin karena kemarin saya nggak sempat untuk kuliahkan kalian, maka saya share video perkuliahan penyampaian materi tentang LPD di kelas Kudo, ya kan? Di aplikasi kelas Kudo, kalian bisa paham. Jadi ketika saya ada kendala, saya share video. Ketika saya ada nggak bisa kuliahkan, saya share video. Nah, jadi itu prinsipnya. Jadi kalau misalkan nggak ada tanggapan, berarti kita pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua yang sudah mau untuk berkuliah dari semester 9, jam 9.45 ya, 9.45 sampai dengan sekarang, yang sudah banyak catatan saya jelaskan dan juga sudah banyak materi sudah saya sampaikan, walaupun hanya satu tema ya, nah, belum tema yang selanjutnya lagi, tapi saya harapkan itu sudah mengakomodir. Oke, ada yang tanggapin? Putri? Pak, absen untuk hari ini bagaimana, Pak? Gimana? Absen untuk hari ini, Pak. Oh, absen kalian ini sudah screenshot semua di sini hari ini. Ada 21 peserta hari ini. Nah, yang penting yang paling pertama nongol di muka saya di sini si Putri, ya kan? Karena Putri yang berbicara. Nah, yang paling terakhir si Puja, ya kan? Mana si Puja? Ada si Puja ya. Oke, kira-kira demikian ya, dari semua. Untuk absen hari ini kalian jangan pikir absen karena setiap absensi saya pikir model saya screenshot. Cuma nanti di sesi akhir sebelum ujian final saya akan minta kepada kalian untuk absensi secara manual, ya kan? Tapi modelnya nanti kita akan bicarakan secara teknisnya gimana. Oke, kawan-kawan semua, kita pada pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semuanya tetap semangat berkuliah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Peace.